Oke kakak, kita lanjut lagi yuk, alur cerita stelarnya. Selamat malam, mari kita simak. Setelah itu dunia iblis peri adalah ruang besar, hampir tak ada habisnya. Seluruh alam semesta dipenuhi dengan roh tak berujung dari roh Yuan, dan roh Yuan Ling adalah satu tingkat lebih tinggi dari dunia fana. Di seluruh dunia setan peri, ia terbagi menjadi 4 wilayah besar. Wilayah peri terletak di sebelah timur seluruh alam semesta, dan daerah setan terletak di selatan seluruh alam semesta. Dunia iblis terletak di barat dan utara alam semesta, dan ada kekuatan khusus di timur laut. Pada saat yang sama, dunia peri, dunia iblis dan dunia iblis, serta area misterius. Keempat bidang ini tidak begitu jelas, dan tempat-tempat di mana mereka bertemu satu sama lain juga rumit dan rumit. Sebuah lapangan bintang besar yang terhubung ke dunia peri dan dunia iblis. Blue Base Starfield. Hanya ada 10 galaksi di Blue Base Starfield. Ukuran salah satu dari 10 galaksi teratas sangat luas. Jumlah planet di galaksi manapun banyak, dan tentu saja, jumlah planet jauh lebih kecil. Jangan berpikir bahwa yang terendah dari dunia iblis-iblis adalah iblis dewa peri. Karena bahkan di dunia iblis peri, ada banyak pembudidaya diri yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah awal dari beberapa pria dan wanita yang memiliki anak, tetapi anak-anak itu telah menjadi pemahaman pertama. Di dunia iblis peri, karena roh tak berujung dari roh Yuan, ia dibiarkan dalam roh Yuan Ling. Bayi-bayi yang dilahirkan umumnya dilahirkan setidaknya bawaan. Penggarap diri dari dunia fana tidak bisa menyerap roh-roh. Namun, pemahaman dunia iblis peri ini berbeda, leluhur asli mereka adalah abadi, dan yang lahir diserap oleh roh-roh. Mereka bisa menyerap semangat-semangat kultivasi. Di dunia setan peri, sebagian besar bayi yang lahir adalah bawaan. Kualifikasi mereka jauh lebih baik daripada dunia fana. Umumnya, mereka bisa menjadi abadi setelah 100 tahun budidaya. Dibandingkan dengan dunia fana, butuh ribuan tahun untuk memperbaikinya. Ini bukan kelas. Tentu saja. Budidaya begitu cepat menjadi abadi, ini juga menyebabkan fondasi abadi ini yang berhasil dalam praktik dunia iblis-iblis, yang tidak bisa mengejar ketinggalan dengan abadi yang bangkit di dunia fana. Galaksi berserat perak di bidang bintang teluk biru memiliki ribuan planet yang dapat dipahami. Bintang bulan Maple hanya dapat dianggap sebagai planet pemahaman kelas menengah di galaksi tali perak. Ada puluhan juta pembudidaya mandiri di atasnya. Hanya ada beberapa jinsian. Ada begitu banyak malaikat di satu planet, dan Anda dapat membayangkan berapa banyak sen dari seluruh dunia setan peri akan mencapai. Bidang bintang Blue Bay di mana dunia peri dan dunia iblis diserahkan, galaksi tali perak adalah planet pemahaman, Maple Moon Star. Di pinggiran kota Liu Jiacheng, 3 kota besar di bulan Maple. Seorang pria muda berusia 20-an biru berlutut di samping danau, air mata mengalir. Ibu, setelah bertahun-tahun berkultivasi, anak itu berumur 25 tahun hari ini, tetapi itu masih zaman keemasan. Sekarang keluarga berada di zaman keemasan, kecuali saya, yang terbesar adalah 16 tahun. Wajah pemuda biru penuh dengan kebencian. Perbedaan dalam kualifikasi dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dalam keluarga. Saya telah bekerja sangat keras, berlatih sangat keras, tetapi bagaimana berkultivasi tidak berguna, tidak ada gunanya. Tinju pemuda biru berjongkok di tanah. Tidak ada Yuan Lingxi yang lebih rendah, hanya mengandalkan semangat roh antara langit dan bumi. Kapan saya bisa mencapai periode Yuan Ying? Satu-satunya kesempatan saya, kali ini dalam tes keluarga, jatuh ke 100. Wajah pemuda biru tidak berdaya. Perbandingan antar etnis, yaitu ujian anak-anak dari generasi yang sama. Dan generasinya, kecuali dia, yang lain lebih dari periode Yuan Ying, yang bukan bagian bawah. Keterampilannya lemah, dan ujian intrakomunitas selalu ada di bagian bawah. Keluarga belum memberi saya sepotong produk berikutnya. Jika mereka yang memiliki keterampilan tinggi, keluarga akan sebaliknya melatih mereka sebagai murid elit, dan memberi mereka semangat spiritual yang berikutnya. Dengan cara ini, saya tidak memiliki Yuan Lingxi. Kekuatannya semakin buruk, tetapi mereka semakin kuat dan kuat. Kesenjangan di antara mereka semakin besar dan lebih besar, beban ini semakin berat dan semakin berat. Setiap tahun, kesenjangan semakin besar semakin saya tidak percaya diri. Saya benar-benar tidak bisa melanjutkan. Orang-orang muda biru meneteskan air mata dari mata mereka. Saya menghormati para pendahulu keluarga, dan saya berlatih sangat keras. Tapi,
Tidak berguna, tidak ada gunanya sama sekali. Saya tidak memiliki kekuatan dan tidak ada gunanya sama sekali. Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan pernah menjadi murid elit keluarga, dan saya akan selalu diinjak. Di bagian bawah, pemuda gaun biru bergetar. Dia sangat ketat denganku, tapi aku tidak punya pilihan. Setiap hari, aku menghabiskan lebih dari setengah waktuku untuk berlatih, tetapi kualifikasiku terlalu buruk, jauh dari yang lain. Meridiannya sangat lemah, kapan aku bisa menyerahkan? Pria muda dengan warna biru penuh kesedihan. Liu Hansu, Liu adalah nama besar, itu adalah nama yang sangat cemerlang, tetapi ini adalah tekanan yang tak ada habisnya bagi saya. Hati saya lelah dan saya tidak tahan lagi. Pria muda berbaju biru adalah Liu Hansu. Liu Jia, salah satu dari 3 keluarga besar Feng Yuexing. Setelah keluarga Liu tidak tahu berapa tahun beroperasi, anak-anak dalam keluarga itu secara alami banyak dan persaingan dalam keluarga sangat ketat. Liu Hansu adalah yang terlemah dari anak-anak keluarganya. Bayi yang baru lahir umumnya bawaan dan berkualitas. Mereka dapat memasuki zaman keemasan selama usia 5 atau 6 tahun, dan mereka dapat memasuki periode Yuan Ying pada usia 10 tahun. Namun, Liu Hansu sudah berusia 25, tetapi masih dalam periode Golden Dan, dan masih di tengah-tengah Jindan. Perbedaan dalam kualifikasi tidak perlu dikatakan sama sekali. Dia sangat miskin dalam kualitas, jadi dia sangat hormat kepada orang-orang. Pernah ada penguasa langit dan bumi untuk membantu tubuh untuk membuka pembuluh darah dantian, sehingga dia akhirnya menyusul orang kebanyakan, dan sekarang dia telah mencapai periode lubang. Tapi saya juga sangat menghormati orang-orang. Namun, saya tidak bertemu dengan orang yang mahal. Saya mengatakan bahwa ketika saya bertemu seorang master, saya akan membungkuk dan mengatakan sesuatu yang memuji. Tetapi saya membungkuk untuk seumur hidup, jadi saya tidak tahan. Liu Hansu menertawakan dirinya sendiri. Ibu, aku tidak punya kualifikasi, tidak punya kekuatan, tidak punya uang, aku ingin lurus di pinggang, apakah itu mimpi? Liu Hansu tersenyum sangat sedih. Liu Hansu sudah terlalu lelah di tahun-tahun ini. Orang dewasa, juga zaman keemasan berjalan di jalan dihina, diperkirakan bahwa anak berusia 12 tahun adalah periode Yuan Ying dan dapat dengan mudah dikalahkan. Karena dipandang rendah, ia dihina oleh keluarga dan ditegur olehnya. Saya minta maaf untuk saudara-saudara saya di keluarga. Hari seperti ini, sudah membuat Liu Hansu gila. Dia juga ingin seseorang untuk dihormati, dia juga ingin seseorang untuk memuji, dia juga ingin memiliki rumah yang hangat. Tapi, ini adalah dunia yang kompetitif, ini adalah dunia yang didominasi oleh yang kuat. Dia lemah. Bukannya dia tidak bekerja keras, dia bekerja keras, dan dia bekerja lebih keras dari kebanyakan orang, tetapi kualifikasinya terlalu buruk. Kapanpun dia tidak bisa mengambilnya, dia akan datang ke danau. Karena ibunya, terbunuh oleh pemahaman waktu kosong di sebelah danau. Ibunya sangat kuat, dan dia mencapai usia kosong di usia 30-an. Jika ibunya masih di sana, dia mungkin masih hidup. Tapi, itu hanya fantasi. Hari-hari telah berlalu, saya harus kembali. Feng Yuexing sangat besar, di mana saya dapat menemukan orang-orang nyata yang tidak dapat menemukannya. Saya hanya bisa menghadapi kenyataan, kembali dan terus berlatih dengan serius. Liu Hansu berdiri dengan senyum pahit. Jika Liu Hansu kembali normal seperti biasanya, diperkirakan ia akan bekerja keras untuk berkultivasi seumur hidup, tetapi ia akan hidup di bagian bawah seluruh Maple Star. Namun, kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Liu Hansu telah berbalik dan siap untuk kembali. Hei, adik kecil, sebuah suara terdengar. Liu Hansu termasuk jenis orang-orang di bagian bawah Maple Moon. Ketika dia mendengar seseorang memanggilnya, dia tidak berani mendengarkan. Liu Hansu segera berbalik, dan wajahnya berubah dari lambat ke hormat dan ramah. Ini adalah cara untuk hidup dengan baik dan tidak dihina oleh beberapa keterampilan. Liu Hansu memandang orang-orang dengan hati-hati. Sosok langit adalah ilusi, dan sesosok muncul di depan Liu Hansu. Cepat, setidaknya penguasa periode kosong. Liu Hansu hidup selama bertahun-tahun, penglihatannya masih ada. Ketika Anda datang, satu orang berbaju hitam, jubahnya keriting, dan rambut yang terurai mengambang di angin. Kedua bintang yang dingin itu seperti kemampuan untuk melihat ke dalam hati orang lain. Orang yang datang adalah Qin Yu. Qin Yu dan Cixin melonjak bersama. Mereka berpikir bahwa karena mereka terbang bersama, mereka mungkin terbang ke suatu tempat.
Siapa yang ingin menunggu Qin Yu untuk mencari tahu di mana dia berada, tetapi dia tidak dapat menemukan Cixin. Bahkan jika Anda mengandalkan koneksi, jiwa, dan merasakan surat sejarah, Anda hanya menemukan bahwa Cixin ada di ujung barat. Jauh. Qin Yu tidak bisa membayangkan jaraknya. Jelas, Cixin Fei naik ke dunia iblis, dan Qin Yu ada di planet ini. Liu Hansu yang lebih muda bertemu dengan para pendahulunya, Liu Hansu segera menghormatinya. Qin Yu memandang Liu Hansu diam-diam mengangguk, dan Xian Yu, sementara ditetapkan sebagai pengetahuan peri, menyapu. Qin Yu menemukan bahwa keterampilan Liu Hansu di depan Jin dan berada di tengah-tengah Jin dan, tetapi meridian Liu Hansu ternyata sangat tipis. Jadi meridian yang bagus juga bisa diolah menjadi zaman keemasan. Qin Yu terkejut. Jika di dunia fana, meridiannya begitu baik, diperkirakan bahwa alam bawaan pun mustahil. Belum lagi mencapai zaman keemasan, tetapi sudut pandang Qin Yu salah. Dia lupa bahwa pemahaman fana tidak bisa dibandingkan dengan pemahaman dunia iblis-iblis, karena roh spiritual dari kultivasi dunia iblis dibudidayakan. Berapa umurmu tahun ini? Tanya Qin Yu. Dia ingin tahu berapa lama bagi mereka yang sangat lemah dan meridian untuk berlatih di zaman keemasan. Liu Hansu memiliki senyum pahit di wajahnya. 25 tahun, di tengah Jin dan, ini memang hal yang sangat memalukan. Generasi muda berusia 25 tahun ini. Kualifikasi generasi muda terlalu buruk. Butuh waktu begitu lama untuk menjadi begitu kuat. Liu Hansu menjawab dengan hormat pertanyaan Qin Yu, dia tidak berani menjawab. Qin Yu terkejut. 25 tahun kualifikasi seperti itu, pada usia 25, saya mencapai tengah Jin dan. Bukankah Anda berbohong kepada saya? Qin Yu terkejut. Di daratan Qianlong, pemahaman umum harus mencapai periode Golden dan selama beberapa dekade, ketika mereka tiba di tengah Golden dan, mereka harus melewati 100 tahun. Baru tiba di usia 25, itu memang jenius. Qin Yu juga dalam periode nebula ketika dia hampir berusia 20 tahun. Generasi muda tidak berbohong kepada para senior. Saya akan berbohong tentang hal yang memalukan ini. Liu Hansu tidak berdaya, tetapi dia juga merasa bahwa Qin Yu berbeda dari para penguasa masa lalu. Sebagian besar penguasa di masa lalu sombong, dan Qin Yu masih tersenyum padanya. Sayang. Qin Yu kagum. Meskipun Qin Yu telah bertanya tentang informasi dari dunia setan peri sebelum datang ke dunia setan peri, dia hanya memperhatikan informasi tentang para master seperti Jin Xian dan Xian Di, serta perkiraan pengetahuan geografis. Untuk pemahaman dunia iblis peri, bagaimana Qin Yu bisa peduli? Dia tidak tahu spesialisasi pemahaman dunia iblis-iblis. Melihat penampilan Qin Yu yang terkejut, Liu Hansu menertawakan dirinya sendiri. Secara umum, anak-anak berusia 5 atau 6 dapat mencapai zaman keemasan. Anak-anak berusia 10 dan 11 dapat mencapai periode Yuan Ying. Orang-orang berusia 20-an dapat mencapai lubang. Ini adalah periode virtual. Saya baru berusia 20-an, tapi saya tidak malu. Qin Yu kaget mendengar semua ini. 5 atau 6 tahun di zaman keemasan masih umum. Saya hampir berusia 20 tahun untuk mencapai periode nebula, dan saya telah disembah oleh anak-anak yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Qin. Jika Anda menempatkan skor ini di dunia iblis peri, bukankah itu dipermalukan? Yan, bagaimana kecepatan budidaya pemahaman dunia iblis-iblis begitu cepat? Tanya Qin Yu di jantung keluarga binatang buas. Yan, yang berada di antara binatang buas, mulai memperkenalkan Qin Yu secara rinci tentang hal-hal tentang pembudidaya diri di dunia iblis peri. Kedua orang ini saling berhubungan, walaupun mereka banyak bicara, sebenarnya hanya kedipan mata. Ternyata itu, Qin Yu ada di hati. Sebenarnya, Qin Yu saat ini memiliki beberapa masalah. Ada peta lengkap dari seluruh dunia iblis peri. Secara umum, penguasa tingkat peri emas adalah Raja Iblis tidak memiliki galaksi sama sekali, dan paling tidak beberapa planet berjalan melalui susunan transmisi. Binatang buas di binatang mereka sendiri akrab dengan bintang-bintang di dunia iblis. Saya tidak tahu seluruh peta dunia iblis peri. Tidak ada peta di dunia iblis peri, dan tidak mungkin melakukan perjalanan antar bintang. Liu Hansu, planet mana planet ini yang mana milik dunia iblis? Tanya Qin Yu. Liu Hansu merasa bahwa masalah Qin Yu sedikit bodoh, tetapi dia tetap dengan hormat menjawab para pendahulu, planet ini adalah bintang Maple, milik bidang bintang Blue Bay, galaksi tali perak.
Bidang bintang Teluk Biru ini bukan negeri dongeng atau bukan itu milik dunia iblis. Ini adalah bidang bintang yang terhubung dengan dunia peri dan dunia iblis. Ada planet yang dikendalikan oleh Tuan Dunia, dan planet yang dikendalikan oleh Tuan Iblis. Bintang-bintang Maple dikendalikan oleh sisi peri. Hati Qin Yu jelas. Ternyata, saya terbang melayang dan terbang ke tempat yang bukan negeri dongeng atau iblis. Saat ini, saya hanya membuka lapisan pertama dari 10.000 binatang. Roh-roh tingkat iblis itu diperkirakan bahkan tidak memahami dunia peri dan dunia iblis. Belum lagi bintang Maple ini. Di dunia iblis peri, kekuatan di bawah setan emas tidak memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan antara bintang-bintang. Pertama tinggal di bintang bulan Maple ini, dan kemudian keterampilan akan sedikit ditingkatkan untuk membuka lapisan kedua dari spektrum binatang buas, dan kemudian berangkat Qin Yu pikiran mengambil keputusan dan memutuskan untuk bergerak. Qin Yu juga mengerti bahwa Liu Hansu ini harusnya berada di dasar planet ini. Liu Hansu, saya tidak akrab dengan Feng Yuexing ini. Bisakah Anda memimpin jalan potongan Zhong Yuan Lingqi ini adalah upah saya untuk Anda. Qin Yu mengeluarkan sepotong batu Yuanling Zhong Yuan dari Qinglan Xianfu. Sepotong batu Yuan Cina. Untuk Qin Yu, itu benar-benar bukan apa-apa. Dinasti Qing Xianfu seluruhnya terdiri dari batu asli Yuanling. Ada juga banyak batu Yuanling di gudang internal dan bahkan di bebatuan. Ada banyak arwah batu di bagian atas rumah. Di Qingyi Xianfu, sebuah batu diambil dengan tangan. Ini bukan batu Yuanling, tetapi itu adalah pemurnian. Biji peri. Hanya saja tidak ada Yuanxi Lingxi di dinasti Qing. Zongpin Yuanling Stone memimpin Liu Hansu curiga bahwa telinganya salah. Bagi Tianxian, sepotong Lingxi Yuan Tiongkok juga perlu dihargai. Peri campuran baik, mungkin juga mengeluarkan tengah batu Yuan, peri campuran buruk, sepotong Lingxi Yuan Cina mungkin harus bayi. Memimpin jalan. Ambil jalan ke sepotong batu Yuan Cina. Liu Hansu memandang sepotong batu Zhong Yuan Yuanling di depannya, dan merasa bahwa warna seluruh dunia telah berubah. Dari abu-abu yang tidak memiliki harapan di masa lalu ke warna itu penuh vitalitas. Apakah kamu tidak suka, tanya Qin Yu. Saya bersedia, tentu saja, generasi muda bersedia. Liu Hansu memiliki banyak orang. Selama lebih dari 20 tahun, Liu Hansu tidak pernah begitu bersemangat. Tapi Liu Hansu bukan orang yang ceroboh. Para pendahulu, mengambil jalan menuju hal-hal kecil tidak layak menghabiskan sepotong Yuan Cina Lingxi, generasi muda takut bersalah, kata Liu Hansu dengan hormat. Qin Yu tersenyum dan berkata, biarkan Anda mengambilnya, Anda akan mengambilnya. Saya juga di sini untuk pertama kalinya. Saya tidak terbiasa dengan banyak hal. Saya masih ingin Anda memberitahu saya. Pergi, bawa saya ke tempat tinggal. Kata Qin Yu akan melempar Yuan Cina Lingxi. Liu Hansu mengambil alih Zhong Yuan Yuanling Stone dan segera menghormatinya, silakan datang ke senior dengan generasi muda. Tapi tangannya memegang Zhong Yuan Yuanlingxi gemetar, jelas bersemangat, tapi untungnya dia memiliki gelang penyimpanan, surat wasiat ini batu Zongpin Yuanling juga ditempatkan di gelang penyimpanan dengan sedikit ketenangan pikiran. Segera, Liu Hansu segera mengendarai pedang terbang dan mulai terbang di sebelahnya. Qin Yu juga terbang di sebelahnya. Sebenarnya, dongeng Qin Yu telah lama menemukan keberadaan sebuah kota di kejauhan, tetapi Qin Yu tahu sedikit tentang dunia setan peri. Dia memutuskan untuk tinggal di kota ini untuk membiasakan diri dengan beberapa dunia setan peri. Dan Liu Hansu ini, yang tumbuh di Feng Yuexing sejak usia muda, dapat membantunya menyelamatkan banyak masalah. Dan, Qin Yu juga tertarik membantu Liu Hansu ini. Kota Liu Feng, salah satu dari 3 kota besar di Feng Yuexing, mencakup wilayah yang sangat luas. Setidaknya Qin Yu belum pernah melihat kota sebesar ini di kota kelahirannya. Setidaknya ada 10 juta orang di kota ini. Pendahulu, ini adalah salah satu dari 3 kota besar kota Liu Feng dan Feng Yuexing. 3 kota besar Feng Yuexing adalah kota Yanshan, Wang Liancheng, dan kota Liu Feng. Liu Hansu memperkenalkan Qin Feng ke Qin Yu. Qin Yu mengangguk. Hansu, bagaimana Tuan Feng Yuexing ini, tanya Qin Yu. Liu Hansu memikirkannya dan berkata, Tuan. Di Feng Yuexing, yang paling abadi dapat dihitung sebagai master. Seluruh dongeng Feng Yuexing takut memiliki ribu orang, tetapi master tingkat Jinxian sangat sedikit. Keseluruhan bulan Maple ada juga beberapa bintang. Berapa banyak? Mulut Qin Yu tersenyum.
Hanya kekuatan seperti bintang Maple, dengan kekuatan Qin Yu saat ini, pasti bisa diremas-remas secara sewenang-wenang. Belum lagi pedang Jinxian 9 tingkat, hanya Qin Yu sendiri. Ini dilengkapi oleh cincin suan-suan, serta artefak langit, artefak salju kental hitam. Kekuatan Qin Yu juga tidak diizinkan. Apakah ada peri misterius, yaitu, Master tingkat Xiandi, tanya Qin Yu. Xiandi Hansu menelan tenggorokannya, para pendahulu, bahwa itu adalah sosok tertinggi, terlalu jauh dari kita. Itu adalah pemilik keluargaku, aku belum pernah melihat Xiandi. Qin Yu mengangguk, dan ada penilaian di dalam hatinya. Tampaknya kaisar sangat langka. Pintu kota Liu Fengcheng sangat luas, dan Qin Yu berjalan ke pedalaman bersama Liu Hansu. Begitu masuk ke dalam gerbang, itu adalah jalan yang sangat luas, dan ada banyak orang berjalan di jalan. Qin Yu terhanyut, anak-anak yang paling lemah berada di zaman keemasan, dan bahkan bayi yang dipeluk oleh para wanita adalah bawaan. Itu satu hal untuk mendengarnya, tetapi itu hal lain. Adegan ini harus mengagumi Qin Yu. Dunia iblis peri tidak sama, bahkan bayinya bawaan. Saat ini, ada beberapa lapangan di kedua sisi jalan, dan ada beberapa toko besar, yang menjual biji, menjual senjata, menjual surat. Liu Hansu memperkenalkan segalanya pada Qin Yu. Pendahulu, kualitas dari toko ini yang menjual senjata adalah 3 teratas di seluruh kota Liu Feng, tetapi harganya sangat mahal. Anggur dari restoran ini benar-benar baik, saya pernah sekali mabuk sekali. Liu Hansu juga saya bangga bisa masuk ke restoran untuk minum. Pendahulu, toko itu. Setelah berjalan selama setengah jam, Qin Yu memiliki pemahaman umum tentang kota umum dunia nyata iblis-iblis. Dia juga membeli beberapa anggur berkualitas. Rasa anggur di sini tidak dapat dipungkiri. Ini memang jauh lebih baik daripada dunia fana. Pendahulu, pemilik kota Liu Feng adalah Liu Jia. Liu Jia juga merupakan salah satu dari 3 keluarga Feng Yuexing ini. Generasi yang lebih muda adalah putra Liu Jiaxi. Liu Hansu berbisik di sebelah Qin Yu. Mata Qin Yu tersenyum dan berkata, "Hei, aku tidak berpikir bahwa Hansu masih anak keluarga." Liu Hansu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, para pendahulu, jangan mengolok-olok generasi muda. Keluarga Liu tidak tahu berapa generasi yang diturunkan. Anak-anak dari keluarga Liu lebih dari 10.000. Apa yang saya miliki saya anak langsung. Tapi Liu Jia membesarkan anak-anak, terutama mereka sendiri. Kekuatan yang berkualifikasi untuk berkultivasi. Tidak ada banyak hubungan dengan sistem langsung. Dunia yang kuat dihormati, dan kekuatan akan dihormati. Siapa yang peduli jika Anda langsung atau mengesampingkan? Jangan berkecil hati, yang kuat, tetapi juga diolah dari yang lemah. Qin Yu tersenyum. Melihat Liu Hansu ini, Qin Yu juga memikirkan dirinya sendiri. Pada tahun itu, orang yang bahkan tidak mempraktikkan keterampilan internal, dibandingkan dengan Liu Hansu, kualifikasi aslinya bahkan lebih buruk. Adalah mungkin untuk memulai dari pekerjaan eksternal, dari luar ke dalam, untuk berkultivasi ke dunia saat ini. Baiklah, Liu Hansu, yang didorong oleh Qin Yu, mengangguk. Pendahulu, ini juga merupakan berkah saya untuk bersama dengan para pendahulu saya hari ini. Bagaimana saya memiliki kesempatan untuk berjalan di tengah jalan ini, diperkirakan seseorang telah menendang saya ke sisi jalan. Liu Hansu tertawa pada dirinya sendiri. Qin Yu juga dengan nyaman menembak bahu Liu Hansu. Dia juga melihat banyak orang di jalan dengan sarkasme pada Liu Hansu. Tetapi ketika orang-orang itu melihat Qin Yu di sebelah Liu Hansu, mereka tidak berani memandang Liu Hansu dengan tatapan itu. Pendahulu, ini adalah rumah dari generasi muda, bintang bulan Maple ini tidak banyak, itu lebih banyak tanah. Generasi muda juga anak langsung, jadi ia juga ditugaskan di sebuah desa kecil. Liu Hansu datang ke Zhuangyuan bersama Qin Yu. Qin Yu melangkah ke pengadilan. Ya, Hansu, aku tinggal di sini untuk saat ini, apakah Anda punya pendapat? Qin Yu tersenyum. Tidak ada pendapat, tentu saja, tidak ada pendapat. Liu Hansu sangat gembira. Tuan Qin Yu ada di sini untuknya, tetapi itu baik untuknya. Saya melihat beberapa masalah dengan meridian Anda, datang dan biarkan saya melihat. Qin Yu duduk di bangku batu dan melambai kepada Liu Hansu. Liu Hansu menggelengkan kepalanya ketika mendengarnya, para pendahulu, generasi muda ini adalah meridian alami, tidak mencapai ranah surga. Sepertinya tidak akan membuka dantian meridian. Di dunia fana, penguasa periode lubang pasti dapat membantu orang lain memperluas meridian.
Hanya makhluk fana dari dunia iblis peri ini yang telah dipengaruhi oleh roh-roh sejak bayi, dan fisiknya berbeda dari dunia fana. Kamu akan tunjukkan padaku dulu. Qin Yu mengulurkan tangan dan Liu Hansu terbang tak terkendali ke sisi Qin Yu. Qin Yu meraih lengan Liu Hansu dengan satu tangan, dan kemudian kekuatan bintang gelap dan jejak kehidupan. Saya memasuki tubuh Liu Hansu. Kekuatan kehidupan berasal dari energi air mata meteor. Kekuatan bintang gelap sangat kuat. Qin Yu langsung memecahkan meridian di tubuh Liu Hansu. Sangat sulit untuk memperluas meridian yang sempit. Lebih baik untuk mematahkannya terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan kekuatan vital untuk generasi. Efek Qin Yu tidak diragukan. Meridian telah terkoyak, dan rasa sakit ini langsung menyapu tubuh Liu Hansu, dan Liu Hansu bahkan secara paksa menolak rasa sakit. Ketekunan tidak buruk, kata Qin Yu sambil tersenyum, kali ini ia mengendalikan kekuatan hidup untuk mulai membiarkan meridian tumbuh. Pertumbuhan meridian dikendalikan oleh energi Qin Yu. Tiba-tiba Qin Yu membiarkan meridian Liu Hansu beberapa kali lebih lebar daripada meridian normal dunia iblis-iblis, tetapi juga sangat tangguh. Meridian yang tumbuh melalui vitalitas kehidupan adalah meridian dari penguasa masa kekosongan, dan mereka tidak harus mampu mengejar ketangguhan meridian Liu Hansu. Liu Hansu hanya merasakan tubuh yang dingin dan nyaman. Oke, Qin Yu mengangguk dan berkata, Liu Hansu, aku sedang beristirahat di rumah lanjutan, aku akan membiarkanmu masuk setelah beberapa saat. Qin Yu berkata bahwa dia berjalan langsung ke kamar kosong. Liu Hansu melihat meridiannya sendiri. Tertegun. Segera itu penuh dengan kemerahan, dan tubuh bergetar. Otot-otot di wajahnya tampak kram, dan kemudian air mata mengalir tak terkendali. Liu Hansu membanting. Ibu, aku akhirnya bisa berhenti dipandang rendah, aku akhirnya bisa dihina tanpa khawatir berjalan di jalan, akhirnya aku bisa meluruskan pinggangku. Liu Hansu sangat senang dengan seluruh orang. Dari kecil hingga besar, selama lebih dari 2 dekade, seseorang yang berada di dasar telah dipermalukan. Dan sekarang, Liu Hansu telah mengalami transformasi kekuatan hidup Qin Yu, dan kualifikasi itu benar-benar jenius dalam kejeniusan. Dengan tengah yuan di tangan Ling Xi, ia dapat dengan mudah menerobos zaman keemasan. Mendengarkan suara kejutan Liu Hansu di luar, kegembiraan suara serak, Qin Yu tersenyum. Ini adalah suasana hati yang sama ketika saya mencapai dunia bawaan di masa lalu. Ketika saya berbicara dengan ayah tidak membiarkan saya pergi ke banjir bersamanya. Qin Yu tersenyum. Qin Yu menyatu pada suasana hati. Saya telah berusaha keras untuk memikirkan situasi hari ini. Hansu, kamu masuk. Qin Yu memperkirakan bahwa Liu Hansu harus lebih baik dalam suasana hatinya, dan dia akan memanggil Liu Hansu masuk. Ditekan selama lebih dari 20 tahun, Liu Hansu hanya melampiaskannya untuk sementara waktu. Setelah curhat, Liu Hansu jauh lebih baik. Menggunakan kekuatan nyata dari tubuh untuk menguapkan air mata, aku memilah-milah penampilan dan berjalan ke rumah. Liu Hansu berterima kasih kepada para pendahulunya atas penemuan kembali mereka. Liu Hansu membanting dan itu adalah ledakan. Jangan bersyukur, jujur saja, kamu masih bisa berkultivasi. Ketika saya berlatih, saya bahkan tidak bisa berlatih kultivasi normal. Situasinya lebih buruk daripada Anda. Melihat Anda ingin melihat saya seperti itu. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Liu Hansu tinggal, lebih buruk dari dia. Pendahulu, generasi muda memohon para pendahulu untuk menerima generasi muda sebagai murid, Liu Hansu tiba-tiba berkata. Wajah Qin Yu kaku dan dia menatap Liu Hansu. Liu Hansu ini juga memiliki semacam hati, mengetahui bahwa aku memiliki kesan yang baik padanya, aku ingin dia menerimanya sebagai murid. Qin Yu tidak peduli, mengangguk, oke, aku akan menerimamu sebagai murid. Peserta magang melihat Tuan, Liu Hansu segera menjadi sangat gembira. Dengan Tuan ini, ia akan menjadi lebih baik di masa depan. Hansu, aku akan menanyakan satu hal kepadamu terlebih dahulu. Jika aku ingin pergi ke dunia iblis di sini, apa yang harus aku lakukan? Tanya Qin Yu langsung. Pergi ke dunia iblis? Liu Hansu mengerutkan kening sesaat perlahan. Agak merepotkan. Para murid hanya tahu perkiraan distribusi geografis. Bulan Maple tempat kita berada adalah galaksi tali perak di Blue Bay. Qin Yu mendengarkan dengan cermat, dan pemahamannya tentang dunia iblis peri memang lebih buruk daripada murid yang sekarang disiplin ini. Blue Star Starfield adalah persimpangan dari negeri dongeng dan dunia iblis.
Dunia iblis dan dunia iblis semuanya akan diserahkan. Sejauh yang saya tahu, cara terbaik untuk pergi ke dunia iblis adalah dengan memasuki pedalaman dan kemudian memasuki dunia iblis. Liu Hansu tiba-tiba mengerutkan keningnya. Perjalanan antar bintang adalah yang paling mahal. Setiap kali Anda melewati arai transmisi, Anda perlu mengkonsumsi banyak Yuan Lingxi. Pada saat yang sama, kekuatan setiap planet juga akan menerima korban. Dari sini ke dunia iblis, Yuan Lingxi yang dikonsumsi takut menjadi nomor yang mengejutkan. Biaya Tolkien Yu ragu. Ya, misalnya, dari Feng Yuexing ke Blue Mountain Star di dekatnya, arai transmisi membutuhkan Yuan Lingxi yang lebih rendah. Tetapi Anda harus membayar 2 Yuan Lingxi yang lebih rendah. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda perlu memulai arai transmisi. 3 potong Yuan Ling Yuanxi, Anda harus membayar 6, kata Liu Hansu hati-hati. Qin Yu mengangguk. Tampaknya ini juga cara bagi setiap penguasa planet untuk menghasilkan uang. Ini adalah tol, dan ada peta. Peta antar bintang terperinci sangat berharga. Ia mencatat titik transfer dari setiap planet, yang mentransfer titik ke titik transfer mana yang terdekat, Del. Ada planet-planet yang merupakan planet berbahaya yang tidak bisa masuk, tempat-tempat di alam semesta yang tidak bisa dekat, dan singkatnya, mereka menginginkan perjalanan antar bintang, dan peta antar bintang sangat penting. Tapi jangan katakan dari sini ke dunia iblis, ini adalah peta terperinci dari Blue Base Starfield. Kami memperkirakan bahwa ada beberapa salinan dari Maple Moon Star. Adapun peta dari sini ke dunia iblis, tidak ada tempat untuk memikirkannya. Kaisar harus punya itu. Mendengar kalimat terakhir Liu Hansu, Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Qin Yu sekarang mengerti bahwa dia ingin pergi ke dunia iblis. Salah satunya adalah kebutuhan akan korban yang luar biasa, dan peta antar bintang terperinci yang mencatat setiap titik transmisi dan bahaya alam semesta. Terima kasih Kak.